Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat iman Islam, sehat walafiat. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Di dalam agama Islam, sholat itu merupakan tiang agama. Apabila seseorang melaksanakan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Tetapi apabila dia meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Karena begitu pentingnya sholat dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan bermukim, bertempat tinggal, ataupun dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan musafir dalam perjalanan, maka perintah sholat ini wajib dilaksanakan bagi seorang muslim. Nah, karena kita akan membahas tentang sholat jamak, yang perlu kita pahami adalah jamak ini artinya menggabungkan. Jama'a yajma'u jam'an, artinya menggabungkan. Sholat yang bisa dijamak dari sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini 5 waktu. Yang bisa dijamak itu tidak semua 5-5-nya, tetapi hanya 4 saja yang bisa dijamak. Zuhur, asar, nih yang bisa dijamak, 2 sholat ini. Yang kedua, maghrib dengan isya. Jadi ada 4 sholat yang bisa dijamak. Kenapa subuh tidak bisa dijamak? Karena subuh ini sangat jauh waktunya dengan isya, dan sangat jauh juga dengan zuhur. Kalau zuhur dengan asar bisa dijamak karena sholat siang. Maghrib dengan isya bisa dijamak karena sholat malam. Kalau sholat subuh, ya namanya sholat subuh. Dibilang sholat malam tidak bisa karena sudah terbit fajar. Kalau dibilang sholat siang, matahari belum muncul, belum terbit, maka dia tidak bisa dijamak. Nah, jamak ini terbagi menjadi 2. Ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Jamak takdim itu apa? Jamak atau penggabungan 2 sholat wajib dalam satu waktu dikerjakan di sholat yang pertama. Takdim artinya mendahulukan. Contoh, zuhur dengan asar. Yang mana yang lebih dulu masuk waktu sholatnya? Zuhur atau asar? Tentunya zuhur dulu. Karena zuhur dulu, kita mengerjakan di waktu zuhur, maka sholat asar kita gabungkan menjadi satu di waktu zuhur. Ingat, kita mengerjakan sholat zuhur bersama atau menggabungkan dengan asar di waktu zuhur. Ini namanya jamak takdim. Artinya sholat asarnya didahulukan di waktu zuhur. Ada beberapa syarat yang perlu kita pahami dalam melaksanakan jamak takdim ini. Di dalam kitab Safinatun Najah, syurutu jam'i takdim arba'atun. Syarat jamak takdim itu ada 4. Yang pertama, al-bada'atu bil ula, memulai dengan sholat yang pertama. Maksudnya, tatkala seseorang melakukan sholat jamak takdim, asar didahulukan atau dimajukan ke waktu zuhur, maka karena sholatnya di waktu zuhur, kerjakanlah sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Maghrib dengan isya digabungkan, dikerjakan di waktu maghrib, disebut jamak takdim. Maka cara mengerjakannya al-bada'atu bil ula, kerjakan dengan sholat yang pertama, yaitu maghrib terlebih dahulu, baru sholat isya. Yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, niat menjamak tatkala sholat.
Kapan? Umumnya kita sebagaimana kita biasa, yaitu tatkala berbarengan dengan takbiratul ihram. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri jam'a taqdimin ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Langsung kita sholat. Kenapa kok tidak menyebutkan 2 rakaat? Ingat, ini pembahasan sholat jamak. Artinya hanya menggabungkan waktu sholat saja, bukan meringkas. Nanti ada babnya yang berbeda. Namanya sholat qashar. Yang sekarang ini namanya sholat jamak. Hanya menggabungkan sholat zuhur dengan asar, dijadikan satu waktu. Maghrib dengan isya digabungkan dalam satu waktu. Yang ketiga, wal muwalatu bainahuma, terus menerus mengerjakannya antara sholat yang pertama dengan sholat kedua. Zuhur, asar tidak boleh ada pemisah yang tidak berkaitan dengan sholat. Maksudnya apa? Kalau seandainya orang menjamak takdim, dia sholat zuhur, kemudian dia batal, dia wudhu lagi, lanjut sholat asar, itu tidak jadi masalah. Karena kenapa? Itu masih dikategorikan menyambung. Tapi ada orang jamak takdim maghrib dengan isya, habis maghrib sholat, dia tidur setengah jam, baru lanjut sholat isya. Nah ini nggak boleh. Karena kenapa? Tidak ada nyambung antara sholat pertama dengan kedua. Dan bagaimana caranya sholat jamak itu? Pertama azannya sekali, qomatnya 2 kali, atau iqomahnya dua kali. Jadi iqomah yang pertama untuk sholat yang pertama, iqomah yang kedua untuk sholat jamak yang kedua. Yang keempat, wadawamul uzri, uzurnya ini terus menerus. Contoh, kalau orang dalam bepergian, itu kan jaraknya kalau menurut Imam Syafi'i yang boleh dijamak adalah 84 km kurang lebih. Walaupun nanti ada beda pendapat. 84 km. Dalam perjalanan ternyata pas sampai 50 km dia membatalkan perjalanannya. Maka tidak sahlah yang namanya sholat jamaknya. Kenapa? Karena uzurnya tidak mengenai. Karena syaratnya harus 84 km. Nah, bagaimana kalau seandainya jamak karena hujan? Apakah ada jamak karena hujan? Ada. Jadi misalnya sholat maghrib dengan sholat isya. Ketika sholat maghrib, tahu-tahu hujan lebat. Kita khawatir kalau seandainya nanti sholat isya kita kerjakan di waktunya, orang tidak akan kembali lagi ke mushola. Maka langsung dijamak maghrib dengan isya. Syaratnya apa? Hujannya terus menerus turun. Hujannya terus turun sampai kapan? Minimal sampai takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Berarti setelah sholat maghrib dia sholat isya, takbiratul ihram, itu sudah dikategorikan sah sholatnya. Tapi apabila dia baru mengerjakan sholat maghrib, ternyata hujannya sudah berhenti, maka sholat jamaknya untuk masalah hujan ini, karena sebab hujan ini, itu tidak sah. Karena kenapa? Tidak dawamul udhri, uzurnya tidak terus menerus. Nah, sekarang jamak takhir. Jamak takhir itu apa? Yaitu menggabungkan 2 waktu sholat dalam satu waktu pada sholat yang kedua. Jadi sholat zuhur dengan asar, duluan zuhur. Zuhur ini diakhirkan ke waktu asar, itu namanya jamak takhir. Maghrib dengan isya, maghribnya diakhirkan ke waktu isya. Jadi mengerjakannya di waktu isya, maghribnya diakhirkan ke waktu isya, maka disebut jamak takhir. Jamak takhir ini syaratnya hanya ada 2. Yang pertama, niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'aha. Jadi niat menjamak takhir tatkala masih ada waktu pada sholat yang pertama. Jadi kalau kita ingin melaksanakan jamak takhir, ini wajib syaratnya nih, niat pada sholat yang pertama. Zuhur kita mau akhirkan ke waktu asar,
maka di waktu zuhur itu kita yang berpergian wajib niat. Saya niat menjamak takhir sholat zuhur saya ke sholat asar. Kalau seandainya satu rombongan bis dia tidak niat pada saat itu karena tertidur misalnya, dan dia memang lupa, maka nanti sholat zuhurnya di sholat asar bukan jamak takhir, tapi disebut sholat qadhaan. Karena kenapa? Karena tidak memenuhi dari syarat jamak takhir, yaitu pertama niat untuk menjamak takhir ketika sholat yang pertama, maghrib isya. Maghrib mau diakhirkan ke waktu isya, maka niatlah di waktu maghrib untuk menjamak takhir sholat maghrib ke sholat isya. Yang kedua, wadawamul udri ila tamamits tsaniyah, yaitu terus menerus adanya uzur bepergian terus menerus ila tamamits tsaniyah sampai sempurnanya sholat yang kedua. Ini hampir sama pembahasannya dengan tadi dawamul udri. Kalau tadi dawamul udri hanya sholat yang pertama, kalau dawamul udri untuk jamak takhir itu sampai sholat yang kedua. Berikutnya kita akan membahas mengenai apakah orang sakit boleh menjamak? Boleh. Orang sakit boleh menjamak. Kenapa? Ini keringanan dari Allah. Yang penting tidak boleh mengqashar. Orang sakit hanya sebatas menjamak, menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, tetapi tidak boleh mengqasharnya. Jadi harus diingat-ingat. Musafir boleh menjamak karena hujan lebat atau misalnya ada bencana lainnya, boleh menjamak. Kemudian karena sakit boleh menjamak. Kita akan lanjut sholat qashar. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, maka tidak berdosalah, maka tidak apa-apa bagi kalian untuk meringkas sholat itu. Jadi sholat qashar artinya sholat yang diringkas. Sholat 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Dan ini berlaku hanya sholat yang 4 doang. Tidak berlaku bagi sholat yang 3 rakaat dan apalagi 2 rakaat. Kalau sholat ada 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang bisa dijamak hanya 4, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi kalau sholat qashar itu hanya 3 saja. Kenapa? Karena di antara 5 waktu sholat ini yang jumlah rakaatnya ada 4, itu hanya 3, zuhur, asar dengan isya. Nah, ini ada syarat-syarat tertentu. Seseorang itu boleh untuk mengqashar sholatnya. Yang pertama, syaratnya ayyakuna safaruhu marhalataini, hendaklah perjalanan itu 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan 2 hari berturut-turut dhahaban, hanya perginya aja. Jadi 2 hari berturut-turut perginya aja, itu disebut marhalataini. Tapi kalau untuk kilometernya, menurut mazhab Syafi'i ini adalah 84 km. Dan perlu diperhatikan, kalau sholat jamak atau kita menjamak sholat itu hukumnya berubah. Boleh-boleh saja. Tetapi tatkala udah memasuki bab qashar, artinya meringkas sholat, maka ini hukumnya sunnah bagi mazhab Syafi'i. Kalau bagi mazhab Abu Hanifah, justru mengqashar ini hukumnya wajib. Kenapa? Ya karena punya alasan tertentu. Bagi kita nih yang berpegang teguh kepada pertama Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua mengikuti kepada mazhab yang bermazhab Syafi'i, maka disunahkan untuk mengqashar sholat. Walaupun kita sehat, kuat,
Bisa melakukan sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Tetapi yang namanya Allah sudah memberikan keringanan kepada kita, maka alangkah baiknya kita ambil keringanan itu. Jangan kita sia-siakan. Nunggu kita sosokan kuat, sholat 4, asar 4. Padahal hukumnya sunnah untuk meringkas sholat itu jadi 2, maghribnya 3, isyanya 2. Wa ayyakuna mubahan, dan syarat berikutnya adalah hendaklah perjalanannya itu perjalanan yang boleh, bukan perjalanan yang haram. Maksudnya apa? Kalau seseorang musafir niat untuk berdagang, boleh dia mengqashar. Apabila seseorang niat untuk pergi haji, pergi umroh, boleh dia mengqashar. Untuk menuntut ilmu apalagi boleh mengqashar. Tapi tatkala seseorang perjalanannya bukan niat yang tadi tuh, justru dia niat untuk berbuat maksiat kepada Allah. Contoh, dia mau mencuri dari Jakarta ke Semarang, ingin mencuri, dari Jakarta ke Solo ingin mencuri, maka perjalanan itu haram, niat yang haram, maka orang tersebut tidak sah untuk melakukan sholat qashar. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya ngapel ke rumah pacar saya jauh? Ya, namanya ngapel, kita tahu sendiri hukumnya, itu haram. Berarti tidak boleh mengqashar sholat. Hati-hati tuh, yang niatnya salah. Taruh kata siapa? Kalau taruh mah ajak orang tua, nah itu baru boleh. Karena niatnya baik, ingin melamar, ingin mengkhitbah, itu menjadi masalah. Apalagi niatnya jauh, nikah jauh dengan orang seberang. Boleh kamu qashar? Boleh, karena niatnya untuk menikah, bukan pacaran. Paham? Lanjut. Wal ilmu bijawazil qasri, mengetahui bahwasanya boleh untuk mengqashar. Selanjutnya wa niyatul qasri indal ihrami, niat qashar tatkala takbiratul ihram, seperti tadi. Tadi kan niat jamak tuh. Usolli fardal maghribi. Jam'a takdimin ma'al isya'i adaan lillahi ta'ala. Tapi tatkala qashar diniatkan usolli fardal isya'i jam'a takdimin ilaihil maghribu qasran rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Kenapa adaan? Karena sholat qashar ini, sholat jamaah ini wajib sholat adaan, bukan sholat qadaan. Maksudnya apa? Dikerjakan di waktunya, bukan waktu yang telah lewat. Kalau qada artinya apa? Orang ini telah meninggalkan waktu sholat dan dikerjakan di waktu yang lain. Nah, kalau jamaah ini bukan seperti itu. Sholatnya memang sholat adaan, sholat pada hari itu juga, sholat pada waktu itu juga. Selanjutnya wa antakuna sholatu rubaiyah, hendaklah sholat yang diqashar itu sholat yang 4 rakaat. Sholat yang 4 rakaat, tidak boleh sholat yang 3 rakaat. Kalau sholat 3 rakaat maghrib kalau diqashar jadi berapa? Masa 1,5 atau 2? Ya kagak bisa. Karena kenapa? Sholat rubaiyah, sholat yang diqashar itu hanya sholat yang 4 rakaat. Di zuhur, asar, isya, subuh. Wah, subuh mah gak bisa diapa-apain. Subuh ini gak bisa diotak-atik, di qashar gak bisa, di jamak gak bisa. Nah, kalau dalam pergian berhenti, karena sholat subuh ini gak bisa diapa-apain. Harus kita pahami. Walaupun kita naik istilahnya angkutan umum, apalagi kalau pribadi mah enak, tinggal berhenti aja. Jadi yang bisa hanya sholat 4 rakaat zuhur, asar dengan isya. Selanjutnya wadawa musafari ila tamamiha, bahwasanya perjalanan ini terus menerus sampai kesempurnaan sholatnya. Maksudnya tidak ada dalam hatinya itu ingin memutus perjalanan. Jadi dia ingin yakin terus melakukan perjalanan itu. Dan yang perlu kita pahami,
tatkala seseorang ingin melakukan safar dan dia sudah berniat ingin bermukim di tempat dia sampai itu misalnya lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar sholat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Jadi tatkala seseorang ingin melakukan perjalanan, itu kan selama kurang dari 4 hari, dia itu boleh menjamak dan boleh mengqashar sholatnya. Tapi tatkala seseorang dalam perjalanan kemudian sampai di tempat itu dan dia memang niat untuk menetap di sana selama 1 minggu, maka dia tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqashar. Dan yang terakhir wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi, dan kita tidak, dan orang yang qashar itu tidak boleh mengikut kepada seorang imam yang sholatnya itu sempurna. Misalnya zuhur, dia sholatnya sempurna, nggak boleh. Karena kenapa? Beda sholatnya. Yang satu sholat qashar, yang satu sholat sempurna. Jadi tidak sah. Nah, bagi orang yang belum bersafar atau sholat qashar dalam perjalanan, ini perlu diingat lagi, jaraknya pertama 84 km, perjalanan harus baik, kemudian berniat qashar tatkala takbiratul ihram, dan sholatnya itu adalah adaan bukan sholat qodaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami. Apabila ada kesalahan, khilafan, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang lebih mengetahui. Insyaallah kita berjumpa lagi di pekan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.